338 kali berupa fi'il mudhari, ada 27 kali berupa fi'il amr. Dan selebihnya itu berupa isim dan berbagai macam bentuknya. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah redaksi ulama yang mirip dengan Al-Quran ya, yang kata-kata ulama itu sendiri. Ada di surah Asy-Syu'ara ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Nah, menurut Ibnu Katsir, pada kata ulama dalam dalam ayat ini adalah ulama dari Bani Israel yang mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari kitab yang mereka miliki. Nah, di antara mereka yang mengetahui ciri-ciri tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu adalah Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Dan dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa konteks ulama dalam ayat ini mengandung kesimpulan bahwa orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seperti biksu, pendeta, pastor atau lain sebagainya ya yang kesemuanya memahami kitab suci mereka dapat disebut ulama, sama seperti ayat yang tadi ya, ulama Bani Israel. Jadi memungkinkan bagi orang-orang di agama lain yang mengetahui agamanya, apa mengetahui kitab ya, ahli kitabnya agama lain dapat disebut sebagai ulamanya mereka juga dalam konteks bahasa dan dalam konteks bahasa. Dan yang kedua ada di ayat di surah Fatir ayat 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, Ibnu Katsir menerangkan bahwa sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama yang mengetahui tentang Allah, karena sesungguhnya semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah, maka semakin besar juga rasa takutnya kepada Allah. Dan dari riwayat Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwa orang yang alim itu bukanlah orang yang banyak hafal hadis, bukan yang banyak hafal Quran, melainkan orang alim itu adalah orang yang banyak takutnya kepada Allah. Nah, dari keterangan yang tadi, ulama tidak sebatas yang berpengetahuan saja. Jadi tidak, ulama ini tidak cukup dengan orang yang berilmu saja. Ternyata syarat wajib sahnya disebut ulama ini adalah orang yang takut gitu. Karena ilmunya sudah banyak, maka rasa takutnya juga akan bertambah. Nah, karena hari ini banyak yang berpengetahuan, mungkin kita bisa lihat teman-temannya, banyak yang berpengetahuan tapi tidak takut sama Allah gitu. Jadi ulama yaitu dapat diartikan lebih khusus, yaitu orang-orang yang berilmu, mengetahui ciptaannya, mengetahui ciptaan Allah terkait fenomena alam atau kauniyah dan uh, maupun Qur'aniyah dengan didasari oleh khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di makalah yang kami kirimkan kemarin juga sudah kami cantumkan beberapa sinonim ulama dalam Al-Qur'an ya. Ada utul ilmi itu terulang sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Utul ilmi ini artinya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan di sini yang dimaksud orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan adalah ulama. Demikian ada juga yang namanya ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu di sini juga dimaksudkan adalah orang yang berilmu atau ulama, disebut sebanyak 1 kali dalam Al-Quran. Ada juga kata ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mempunyai ilmu yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Jadi ilmunya ini sudah full on, tidak ada keraguan-raguannya. Ini juga bisa disebut sebagai ulama. Ini terulang sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Ada juga kata ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan istiqomah. Nah, ulul albab ini terulang sebanyak 16 kali dalam Al-Quran.
Dan terakhir ada kata ahlu dzikr, yaitu orang-orang yang mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu zikr ini terulang terbanyak sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an. Eh, tabelnya ada di dalam makalah. Selanjutnya, peran ulama dalam Al-Qur'an. Peran ulama yang pertama yaitu yang sudah kita tahu dan sudah kita baca dari tadi, ulama ini adalah sebagai warasatul anbiya, pewaris nabi, dikatakan di surah Fatir ayat 32 tadi, dan ditegaskan lagi dalam hadis innamal ulama warasatul anbiya, itu riwayat dari Ibnu Majah. Nah, sebagai manusia yang terpilih, jadi ulama ini sebagai manusia yang terpilih oleh Allah untuk menjadi pewaris Nabi. Ulama tentu saja telah dimuliakan oleh Allah karena membawa Al-Quran dan ajaran yang mulia. Tentunya dalam hal ini ulama perlu memiliki akhlak, karakteristik, dan tingkah laku mendekati akhlak Rasulullah. Walaupun tidak mirip dengan akhlaknya Rasulullah, ya minimal bisa mendekati akhlaknya Rasulullah. Seperti itu. Yang kedua, ada ulama ini perannya sebagai rahmatan lil alamin, sama seperti Rasulullah dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatul lil alamin. Dan tiadalah kami utus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisul Lughah, bahwa kata rahmat di sini bermakna kasih sayang atau simpati. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Hal ini perlu diteladani para ulama sebagai pewaris Nabi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menebarkan kasih sayang kepada manusia dan untuk seluruh alam. Maka jelaslah bahwa ulama ini memiliki keistimewaan sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, Siraj al-Munira, Sirajam Munira. Dikatakan dalam Al-Quran, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izin Allah dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Jadi ulama ini juga dikatakan sebagai cahaya. Kenapa dikatakan sebagai cahaya? Karena dia membawa cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itu ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Jadi ulama ini diumpamakan mereka membawa pelita, ya, pelita atau lampu, karena ilmu yang mereka miliki. Eh, Selanjutnya ada di dalam Al-Quran kategori ulama di surah ini ya. Saya coba bacakan ininya ayatnya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum man dzalimu li nafsihi. Yang pertama dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, ada juga yang muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Ini ada 3 kategori ulama dalam Al-Qur'an. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi yang pertama ada zalim li nafsihi. Nah, Quraisy Shihab dalam tafsirnya ini mengomentari tentang ayat ini, ya. Kenapa dia zalim li nafsih? Karena kurang atau tidak memberi perhatian yang cukup terhadap pesan kitab suci itu. Bisa jadi juga karena tidak mengambil bagian dalam kebaikan dan menyanyiakan kebaikan, sehingga tidak memperbanyak ketaatan dan karenanya ia kehilangan banyak pahala. Jadi zalim li nafsi. Yang kedua, eh, muktasid, dia pertengahan. Pertengahan yakni bersikap moderat, walau tidak mengabaikannya sama sekali, tetapi tidak juga berada pada puncak yang diharapkan, puncak ketakwaan yang diharapkan. Jadi dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah, Ibnu Katsir berpendapat bahwa ini adalah golongan yang melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan masih meninggalkan sebagian yang sunnah dan melaksanakan yang makruh. Dalam kata lain, menurut Ibnu Katsir sendiri, ia itu beramal hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, itu dia. Selanjutnya ada sabik bil khairat, dan ini mungkin kita semua, ya teman-teman. Bismillah, semoga kita termasuk sabik bil khairat ini. Menurut Said Kutub, golongan ini adalah golongan yang mengerjakan yang wajib dan sunnah, serta meninggalkan yang haram dan makruh. Dan golongan inilah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Juga Al Hasan juga mengomentari tentang hal ini. Bentar, sebentar, sebentar. Oh, salah, salah. Al Hasan berkata, eh, mengomentari tentang yang golongan yang pertama tadi, tentang zalim li nafsihi ini. Beliau berkata, zalim li nafsi adalah orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, dan yang pertengahan atau muktasid itu adalah orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya, jadi equal, seimbang. Nah, sedangkan yang sabiq bil khairat itu adalah orang yang lebih dulu berbuat kebaikan atau adalah yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu komentar dari Al Hasan. Dan pendapat lain menyebutkan bahwa zalim di nafsih itu adalah yang mencintai dirinya. Dan kalau muktasid itu adalah orang yang mencintai agamanya. Dan terakhir sabiq bil khairat itu adalah orang yang mencintai Tuhannya. Mungkin sampai situ saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Saling belajar bersama-sama. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi yang telah dibawakan oleh Saudari Nur Saada dengan tema ulama dalam Al-Quran yang dikaji dengan tafsir tematik. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ataupun tanggapan terkait dari materi yang telah dipresentasikan, dipersilakan. Mat Helmi, angkat tangan. Silakan Helmi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara menjadi ulama yang seperti pada ayat yang dibacakan tadi, innama yakhshallah, in- innama yakhshallahu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bagaimana caranya? Karena seperti yang disampaikan tadi sama pemateri sendiri tadi, ada banyak orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah. Nah, bagaimana caranya menjadi, kalau untuk jadi orang berilmu, oke lah, ditahu ya caranya belajar tuh. Tapi kalau mau supaya dapat ini ayat nakshallah, tah, bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa ciri-cirinya ulama? Mungkin yang mungkin yang terdapat dalam rujukan Quran, Sunnah dan sebagainya. Apa ciri-cirinya ulama? Apakah Anda sebagai pemateri setuju tidak kalau misalnya perlu adanya sertifikasi ulama, atau kayak ada titel khusus bagi memang yang dianggap sebagai ulama yang ditentukan oleh pemerintah? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terkait tentang materi kita yaitu ulama dalam Al-Quran. Aziza mungkin, Untuk saat ini belum ada pertanyaan dulu. Mungkin sebentar. Andi Mitra, Firman,
Atau saya jawab nih dulu yang tadi, Ramadan. Barangkali nanti ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ramadan keluar dari Zoom ya? Tidak ada saya lihat, Kak. Kayaknya Hmm, keluar jaringannya mungkin. oke. Teman-teman yang lain mungkin barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, mungkin Ya, lebih baik dijawab dulu yang ini, di barangkali dari situ ada tanggapan dari teman-teman. oke, Tadi oke. Oke, silakan eh, lanjut. siap, Ustaz. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menjadi ulama yang sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya di situ sudah ada kuncinya ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Cara untuk menjadi ulamanya itu yang pertama harus khosyah dulu. Khosyah itu tidak cukup, khosyah itu berbeda dengan khauf ya teman-teman ternyata. Karena kalau khauf itu sekedar takut saja, takut. Tapi kalau khosyah itu khauf, al khauf ma'at ta'zim. Jadi dia takut, tapi juga sambil membesarkan Allah gitu. Dia khauf ma'at ta'zim kalau khosyah. Jadi em, menurut saya ya, cara menjadi ulama yang pertama harus takut, harus ada khosyah dulu. Dan untuk memunculkan khosyah ini harus eh, memiliki ilmu yang banyak dulu nih, menurut saya ya. Harus memiliki ilmu dan harus memiliki ketakwaan. Nah, yang kedua, bagaimana mencari menjadi ulama yang sesuai Al-Quran itu, kita harus konsisten untuk mengkaji ilmu, meriset, meriset keilmuan kita, karena pada hari ini tuh banyak yang sudah banyak orang-orang yang berusaha untuk mempermainkan Al-Quran gitu. Ada kemarin yang em, menghapus beberapa ayat, dan alhamdulillah karena di agama di Islam ini masih banyak para penghafal ya, alhamdulillahnya itu ditemukan bahwa oh ini di Al-Quran ini, cetakan ini, eh, ada ayat yang terhapus, ada ayat yang dipotong contohnya. Nah, ini berperan penting dalam ulama ya. Kalau menurut saya, tugasnya ulama itu mengkaji, meriset, oh ada lagi yang terbaru, oh ada lagi yang berusaha untuk melencengkan ajaran-ajaran, atau ada pendapat-pendapat yang mungkin eh, jauh dari ya, dikatakan jauh dari apa namanya? eh, jauh dari agama gitu ya. Kayak sekarang lagi nih ada yang katanya Lebaran karena telepon sama Allah, ada tuh baru-baru di Jogja. Nah, itu ulama perannya di situ, bagaimana meluruskan kembali orang-orang ini, manusia-manusia, masyarakat-masyarakat menjadi di dalam koridor agama Islam yang utuh gitu. Itu makanya diperlukan, ulama ini harus konsisten mengkaji ilmu terus, harus update juga gitu ya. Yang ketiga, harus mengikuti akhlaknya Rasulullah. Nah, karena saya lihat banyak kok di zaman dulu, pas zamannya Nabi Muhammad, orang-orang Islam itu banyak yang masuk Islam bukan karena cinta dengan Al-Quran, bukan karena, ada beberapa yang
ketika mendengar Al-Quran tiba-tiba masuk Islam karena tersentuh hatinya, tapi lebih banyak yang masuk Islam karena melihat akhlak dari Rasulullah. Nah, ini mungkin saya rasa penting ya untuk dimasukkan dalam ciri-ciri ulama, Masya Allah. Akhlak yang mendekati Rasulullah. Kalau paling tidak bisa sesempurna Rasulullah, ya insya Allah semoga ulama-ulama yang kita maksud ini bisa apa namanya mendekati akhlaknya Rasulullah. Nah, karena di hadis juga dikatakan innama bu'iftu liutimma sholihal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tugasnya Rasulullah itu menyempurnakan akhlak, di mana ulama adalah pewaris Nabi, otomatis otomatis ulama ini juga mempunyai tugas untuk menyempurnakan akhlak itu juga sama seperti Nabi. Nah, seperti itu. Kalau di Al-Quran dikuatkan dalam Al-Quran juga innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah ini sudah eh, apa namanya memiliki akhlak yang baik gitu. Mungkin itu dari Maaf, Hah? maaf. Beberapa teman-teman menunggu untuk di sesi Ustaz, Oh, untuk masuk di Zoom. Ada beberapa yang menunggu untuk di ACC masuk di di Zoom, ruang Zoom. Ustaz. Afwan. Bagaimana? Ini Ustaz ada tadi yang menunggu untuk di ACC di Zoom beberapa teman. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Kita lanjut lagi di yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana ciri-ciri ulama dan apakah setuju ada sertifikasi ulama oleh pemerintah gitu mungkin. Iya. Eh, Ciri-ciri ulama ya seperti tadi ya dalam Al-Quran kalau ciri-ciri ulama secara umum itu harus khosyah dulu karena khosyah ini mewakili keseluruhan sifat-sifat karakteristik dari ulama itu. Kalau dari saya sendiri khosyah ini sudah mencakup budi pekerti yang luhur, kejujuran kejujurannya, apa namanya keikhlasannya, ketawaduannya. Pokoknya yang baik-baik ini sudah terwakili oleh khosyah itu sendiri. Karena ketika dia sudah merasakan khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, berarti dia sudah mengilmui ilmu-ilmunya. Akhirnya ketika ilmu itu sudah sempurna, akhlak akan terbentuk kecuali nah ya itu pada hari ini ya ulama-ulama hari ini banyak dia mengilmui banyak bidang, dia mengilmui banyak ilmu, tapi kenapa tidak apa namanya? Apa tadi istilahnya Pak Helmi? Dia berilmu tapi Tidak em, ada sertifikasi. oh yang sertifikasi ya. Kalau saya setuju karena hari ini begitu ya banyak orang yang sekarang banyak penceramah. Kalau mungkin dilihat apalagi di bulan Ramadan ini banyak tiba-tiba menjadi orang alim begitu ya. Tapi em, ya kita tidak tahu juga bagaimana sebenarnya kan akhlaknya seseorang kan dan ibadah-ibadahnya kan hanya Allah yang tahu ya. Cuman bisa dilihat dari bagaimana dia cara menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu. Bisa dilihat bagaimana ketawaduannya gitu. Kalau saya setuju ada sertifikasi ulama oleh pemerintah supaya tidak orang kan tidak sembarangan, orang kan tidak sembarangan apa eh, menggelari dirinya ulama gitu ataupun menggelarkan orang lain sebagai ulama. Kalau saya setuju.
Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain tentang hal ini. Baik, kepada teman-teman yang lain, kepada Helmi, apakah masih ada tanggapan atau umpan balik terhadap apa yang telah disampaikan oleh Saada? Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang mungkin saya mau minta tambahan ini jawaban mungkin ya. Nah, itu di bagian ininya, cara menghadirkan rasa takutnya itu. Oke lah, misal mungkin belajar sering-sering mungkin belajar, tapi kenapa nah ini? Misal rasa takut itu berarti itu kan rasa takut kepada Allah itu ulama berarti bukan pikir ulama walaupun banyak ilmu tuh kalau enggak takut pilih gimana itu saja. Ya itu sih yang masalah sertifikasi. Ya, saya rasa setuju juga, kecuali memang pasti harus lebih ketat nih, karena dalam Islam sendiri banyak kubu-kubu, banyak circle-circle yang masing-masing menganggap dirinya ulama. Jadi untuk buat sertifikasi pasti itu menjadi hal yang berat, apalagi bagi pemerintah mungkin ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait tentang maksud khasyah yang dimaksud dalam Quran surah yang tadi yang telah dibacakan. Em, Baik, untuk menghadirkan rasa khusyuk itu sendiri, aduh, em, kalau dari yang saya baca ya, khusyuk itu muncul ketika ilmu yang kita dapatkan itu memang benar-benar sudah eh, sampai ke hati gitu. Karena ketika dia sudah sampai ke hati, bukan hanya di otak saja ya. Karena kenapa ulama sekarang banyak ilmunya tapi tidak apa namanya tidak teramalkan karena ilmunya sampai di otak saja. Ketika ilmu itu sudah sampai ke hati, nah ilmu itu sendiri yang akan merubah akhlak kita sampai-sampai kita itu mau mengatakan mau ngomong sesuatu itu pasti ada muncul perasaan kayak ini benar nggak ya? Ini saya ngomong gini, Allah ridho nggak ya? Nah itu salah satu contoh kayak kita sudah merasa takut. Insya Allah ulama ya sebagai ulama ya. Semoga bisa jadi ulama semua teman-temanku di sini. Amin. Jadi gitu ya, ketika ilmu itu sudah sampai ke hati, akhlak kita akan berubah dengan ilmu itu otomatis secara otomatis itu kayak apapun yang kita lakukan selalu berpikir kayak ah ini diridhoi Allah Allah nggak ya takut Kak kurasa kalau ini menyakiti orang lain sehingga Allah tidak ridho dengan saya gitu takut Kak apa yang pokoknya dari segala aspek entah itu pengucapan kita entah apa yang kita lihat ini kalau saya lihat ini Allah ridho nggak ya kayak ada muncul sendiri rasa ketakutan dalam diri kita gitu ya oh apakah atau apa yang contohnya kayak dengar ki musik atau dengar ki gunjingan orang lain, kayaknya ini eh kayaknya ini tidak diridhoi Allah deh gitu. Jadi otomatis sendiri ada kalau kita benar-benar sudah ilmu itu sudah terserap masuk dalam hati gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi tanggapan mungkin teman-teman tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, kepada Bagaimana? teman-teman yang lain jika ada tanggapan terkait tentang khasyah. Ya, sedikit mungkin. Ya, silakan Firman. Silakan. Eh, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, saya setuju bahwa ulama itu adalah orang yang takut kepada Tuhan ya. Tetapi bagaimana kemudian agar bisa sampai pada tahap ketakutan itu tentu dengan pengetahuan yang benar atau sudah begini. Seorang bayi yang tidak mengenal konsep api misalnya bahwa api membakar dan melukai
dia tidak akan takut untuk menyentuhnya. Karena kenapa? Dia tidak yakin dengan api itu, dia tidak paham dengan api. Misalnya ada kabel telanjang misalnya yang punya tegangan listrik, itu bayi tidak akan takut untuk menyentuhnya karena dia tidak punya pemahaman atau konsep yakin pada hal itu. Beda dengan orang yang sudah betul-betul tahu tentang itu, dia tidak akan berani menyentuh api, tidak akan menyentuh kabel telanjang karena dia yakin, dia sudah punya pemahaman atau pengetahuan bahwa itu bisa mematikan misalnya, atau setidaknya bisa melukai. Nah, dalam hal ini misalnya ulama yang sudah betul-betul ilmunya itu sudah sampai pada tahap yakin atau hakul yakin, dia tidak akan berani berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan Tuhan karena dia yakin bahwa ada konsep pembalasan. Itu berlaku konsep dosa dan berlaku konsep pembalasan. Makanya ketika seorang ulama masih berani-berani dengan mempermainkan aturan-aturan Tuhan, berarti dia sebenarnya belum yakin sesungguhnya dengan hukum-hukum Tuhan itu. Jadi walaupun misalnya seseorang paham konsep-konsep agama, tetapi secara praktisnya dia masih banyak menentang dan sebagainya, berarti sesungguhnya dia belum sampai pengetahuan itu, belum sampai ilmunya ke dalam hati. Ya mungkin begitu saja. Singkatnya begitu. Ya, saya kembalikan. Baik, demikianlah penjelasan dari Saudara Firman. Kepada Helmi, apakah masih ada tanggapan atau tambahan mungkin? Iya, terima kasih banyak. Ya, saya rasa untuk pertanyaan dari Helmi sudah terjawab keduanya. Kepada teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, silakan, ataupun tanggapan terkait tentang materi kita pada hari ini, yaitu ulama dalam Al-Quran. Saya sendiri ingin bertanya. Ya, silakan Firman. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya bahwa ini kan seorang yang digelari sebagai seorang ulama itu kan orang yang berilmu kan. Sementara kan kita pahami bahwa ilmu itu kan banyak. Ya, terjadi dikotomi ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan ini ilmu agama, ini bukan ilmu agama, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan ulama di sini? Apakah orang yang dimaksud ulama itu orang yang hanya paham tentang ilmu agama saja, fikih dan sebagainya, akidah dan sebagainya, tafsir dan sebagainya. Kemudian misalnya saintifik misalnya yang paham ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu alam itu tidak dianggap ulama. Padahal kan ini juga bisa melahirkan ketakutan. Misalnya orang yang mengetahui tentang fisika misalnya dia meneliti alam semesta, membaca ayat-ayat Tuhan dengan ilmunya kan, itu kan bisa melahirkan ketakutan juga bahwa ternyata ada satu pencipta yang bisa mendesain alam semesta dengan sedemikian rupa hebatnya. Nah, ini kan bisa melahirkan ketakutan juga. Apakah mereka tidak dikatakan sebagai seorang ulama atau bagaimana? Ya, itu saja. Baik, kalau dari konteks bahasa, ulama itu kan berarti yang berilmu ya. Ulama itu berarti orang yang berilmu. Jadi ketika pertanyaannya apakah di bidang lain bisa dijuluki sebagai ulama, secara bahasa bisa. Ulama matematika, ya kan? Kalau secara bahasa. Tapi secara istilah, yang seperti yang kita tahu, ulama ini dipakai untuk orang ahli kitab. Sama seperti yang tadi di Al-Quran, ulama Bani Israel, itu maksudnya ulama Bani Israel itu ulama dari kalangan Bani Israel yang mengetahui isi kitabnya, jadi agak tentang agama begitu. Jadi kalau jawaban saya, kalau menurut bahasa bisa bisa jadi dalam ilmu dalam bidang-bidang lain juga bisa karena ulama ini berarti ber apa yang memiliki ilmu sama seperti ini. Contohnya kalau secara bahasa ustadz atau ustazah itu kan yang mengajarkan ilmu. Apa sih kalau ustadz? Apa artinya ustadz? Ustadz ustazah mengajarkan ilmu kan ya? Guru. Guru, Guru, guru. guru. Jadi bisa saja. Profesor, Ustaz itu profesor. Oh, ustadz itu profesor. Siap ustadz. Nah, siapa dari Mesir di sini? Nah, bagaimana Nurul? Ya, Guru kalau dia. Ustaz itu apa? Ustadz itu profesor ya? Kalau tapi kalau Iya, cuman di sini, gimana ustadz?
Iya, kalau bahasa Arab itu al-ustadz itu profesor, makanya al-ustadz ad-doktor, profesor doktor gitu. Kalau di Indonesia kayaknya sekedar guru ya. Beda pemaknanya kurasa kalau di Indonesia. Ah, iya, 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 iya. Ya, Ya, ya silakan begitulah. Dilanjut dilanjutkan. lagi di contohnya itu Ustadz sama Ustazah. Ya, artinya itu kan guru atau ya profesor yang mengajarkan ilmu lah ya. Eh, tapi di masyarakat kita yang menjadi yang bergelar guru ustazah ustadz itu adalah orang yang ilmu agamanya tinggi. Sedangkan kalau kita di Arab mungkin mungkin teman-teman yang Mesir mungkin walaupun itu guru apapun dipanggil ustadz ustazah. Begitu menurut kalau di Mesir atau saya aja yang Bahkan sesama dipanggil Ustadz nah Ustazah di sini. bahkan sesama pun. Jadi mungkin itu apa namanya? em, Kalau itu tadi, kalau ulama itu, bagaimana ulama kalau di bidang, apakah ulama ini berlaku julukan untuk bidang lain? Menurut saya itu secara bahasa bisa bisa jadi tepat, tetapi secara istilah, apalagi di Indonesia ya, ulama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama saja, toh gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Firman tadi. Oh iya, berarti eh, ulama ini dibagi-bagi ya. Cocoknya berarti harus ada ulama tafsir, ulama ulama apa namanya, Ulama ulama fikih. matematika, ulama fikih, ulama apakah dan sebagainya lah dalam bidang-bidang ilmu. Berarti memang harus dibagi-bagi ya. Tidak semua ini, misalnya ada satu ulama ya, mungkin dia konsennya pada satu bidang pengetahuan saja. Beda dengan ulama-ulama dulu. Khususnya hari ini kan mungkin ada ulama yang khususnya pada satu bidang ilmu saja. Jadi tidak apa ya, berat ya hari ini jadi ulama. Ya berat sekali. Seberat beban hidup ini kayaknya. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman. Saya sedikit mau bertanya. Ya Ya, boleh, boleh, silakan boleh. Aziza. Kan tadi itu sudah dijelaskan bahwa salah satu untuk menghadirkan khasyah itu harus dengan ini, Dik, harus dengan pengetahuan begitu. Nah, di sini pengetahuan yang dimaksud di sini apakah kita hanya hanya perlu untuk eh, gimana ya? Kan itu kalau pengetahuan eh, sulit sekali masuk dalam hati atau dalam akal tak itu kalau misalnya eh, ceritanya tuh kayak masih ini ya masih eh, banyak masih banyak titik-titik hitam begitu yang mungkin masih perlu eh, ada penyucian diri begitu ada penyucian dalam hati dalam kolbu agar kiranya pengetahuan itu di mudah masuk dan mudah kita amalkan begitu kalau istilahnya mungkin ya sekarang itu kalau istilahnya Ibnu Qayyim ya tazkiyatun nafs ya kalau dalam istilahnya Syekh Abdul Qadir itu kan tasawuf begitu. Eh dan ini kalau misalnya kita mau riyadhah atau kita mau mujahadah dalam penyucian kalbu misalnya untuk memperoleh semacam ilmu pengetahuan begitu eh apakah kita hanya perlu sekedar memperoleh eh, apa namanya pengetahuan tentang penyucian kalbu itu melalui buku atau kita harus ada ini bimbingan khusus dari guru misalnya atau bagaimana karena tidak tidak
Tidak banyak kita lihat sekarang itu orang yang berusaha untuk mungkin menyucikan kolbunya atau mendalami ilmu tentang penyucian jiwa itu kayak kayak ini. Kalau kita lihat mungkin kita nilai itu kayak ada sedikit koslet begitu. Bukan sedikit malah ini ada banyak koslet begitu dalam entah itu dalam akalnya atau bagaimana. Ya mungkin bisa dijelaskan apakah harus mesti melalui eh, bimbingan oleh seorang mursyid misalnya atau seorang guru manusia atau hanya sekedar ini melalui sebuah eh, buku dari ataukah dari berpindah dari guru ke guru atau bagaimana? Karena kan yang saya pahami itu salah salah satu menghadirkan khasyah itu tadi harus eh, harus dulu apa namanya suci dulu kolbuta atau hatita agar bisa itu mudah diterima pengetahuan dan kita bisa amalkan itu pengetahuan. Ya mungkin itu saja. Oke, baik. Jadi pertanyaannya apakah penyucian kalbu itu cukup dari membaca buku-buku saja atau konsul ke guru ya? Mungkin seperti itu, Dek, pertanyaannya. Nah, kayak misalnya kayak ada harus bimbingan bimbingan khusus Bimbingan. oleh guru yang ini memang betul-betul sudah kita saksikan itu ilmunya Masya Allah begitu. Iya. Ya, itu mungkin saya. Kalau dari saya sendiri mungkin dari buku itu tidak cukup gitu. Memang betul kalau kita butuh eh, konsul dengan guru gitu, harus dibimbing langsung dari guru. Karena kenapa? Karena kalau kita membaca tok buku saja, bisa jadi banyak pemahaman-pemahaman yang masuk dari otak kita gitu. Ya. Maksudnya banyak bisa menafsirkan apa saja dari apa yang kita baca. Jadi kayak tidak apa namanya eh kalau kalau langsung dari gurunya sendiri atau langsung dari bimbingan guru itu karena gurunya lebih banyak ilmu juga itu bisa banyak kita kita mendapat kita berjalan dalam satu koridor yang sama gitu. Sedangkan kalau kita toh hanya membaca buku bisa jadi kita belok kanan belok kiri belok banyak apa namanya apa sih istilahnya eh apa sih istilahnya kalau baca buku itu eh bisa banyak men bentar. Apa di istilahnya? Kalau baca buku itu em, memunculkan banyak eh, pertanyaan-pertanyaan baru, memunculkan banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak sejalan dalam koridor Islam. Sedangkan kalau kita dibimbing langsung oleh guru, itu betul-betul ditarik masuk ke koridor-koridor yang benar-benar jalannya Islam gitu. Jalan-jalan yang memang untuk mensucikan diri itu. Jadi sekolah saya sendiri mungkin butuh langsung bimbingan supaya lebih maksimal gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, bagaimana Aziza terkait tentang jawaban yang telah diberikan oleh Saada? Kayak terima kasih atas jawabannya. Eh, kan tadi kalau memang apa ya, memang harus butuh seorang guru. Nah, kira-kira bagaimana itu kita menilai apakah ini guru yang benar atau bagaimana? Karena kan sekarang itu banyak orang yang apa di kayak mengaku-mengaku dia bisa ini, dia seorang ulama begitu. Bagaimana di kayak untuk bisa ini? Karena sekarang itu kalau cari guru juga kadang ini, kadang masih banyak keraguan-raguan begitu. Ya, mungkin ada penilaian-penilaian atau kriteria-kriterianya. Ya, itu. Oke, baik. Kalau untuk memilih guru itu, saya tidak mau sebut merek, di karena mungkin perspektif tak mungkin berbeda-beda semua dari teman-teman juga berbeda.
yang intinya itu kembali ke ayat yang tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang yakhsya, yang takut, benar-benar takut. Nah, untuk melihat rasa takutnya itu kita bisa lihat bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Pasti masing-masing dari kita pasti bisa Ki menilai guru-guru yang benar-benar tawadu, pertama, yang jujur, yang akhlaknya itu mendekati akhlak Rasulullah gitu. Karena kalau sebut merek, kalau sebut merek kayaknya akan berbeda-beda ya. Mungkin saya bilang Ustadz ini bagus, tapi katanya Ramadan ini kayaknya yang bagus deh. Kalau kata Firmansyah kayaknya ini deh yang bagus gitu. Jadi masing-masing kita mungkin bisa menilai bagaimana ketakwaan seseorang ulama ini kepada Allah. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Aziza terkait jawaban yang telah diberikan? Apakah masih ada tanggapan? Oh iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin kita ini di apa namanya kalau dalam memilih guru itu harus benar-benar teliti begitu. Harus benar-benar teliti melihat dari berbagai latar belakangnya ya. Mungkin itu salah satunya. Nah ya baik, mungkin itu kayak apa di lumayan ini karena harus diteliti dulu ya. Kok dalam memilih guru. Nah, iya, baik, terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, Saya hadir. tunggu dulu. Yang lain dulu. Nanti kalau tidak ada baru Helmi. Silakan teman yang lain, karena mumpung masih ada waktu sebelum kita kembalikan kepada Ustadz. Nural mungkin, Pak Hamzah. Ya, baiklah. Ayo. Ya kayaknya Pak Hamzah terkendala di masalah jaringan. Baik, kami serahkan saja kepada Helmi jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Paham saat lewat chat saja pertanyaannya. Tak keluar, Ya, Ustadz. oh terkeluar. Oke, sebentar kalau ada ya, minta tolong chat lewat lewat anu saja dia lewat lewat chat. Oke, silakan. Oh, iya, Ustadz. Silakan Helmi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi. Jadi tadi eh, di antara yang bisa diusahakan untuk menimbulkan atau memunculkan rasa khosyah itu, sebelumnya harus ada pembahasan tentang khosyah sendiri dulu itu. Tapi di antara cara untuk memunculkan rasa khosyah itu yang disebutkan sama Ustazah Nur Azizah. Nah, jadi ilmu itu apalagi kalau dalam dirasat Islamiyah itu terdiri dari tiga poin intinya, ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Nah, akidah dan fikih ini tanpa dibarengi yang ketiga ini, tasawuf atau tazkiyatun nafas atau bagaimanapun istilahnya, itu bisa membuat rasa sombong, bisa membuat kita ilmu itu malah membuat kita takabur atau hilang rasa rendah diri dan bahkan hilang rasa takut atau khasyah tadi. Nah, sedangkan ketika dibarengi dengan rasa atau ilmu tasawuf tadi itu bisa meningkatkan rasa khasyah dengan ilmu yang kita miliki. Dan selanjutnya untuk masalah ilmu tasawuf itu, di samping mempelajari kaidahnya kan ada salah satu cabang ilmunya juga ilmu tasawuf, punya mabadi asyara juga dan seterusnya. Nah, di samping mempelajari kaidah-kaidahnya sangat penting memiliki guru ya, karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang rasa, ilmu zauk, dan rasa itu beda-beda orang, beda-beda, tidak ada standar khusus. Beda kalau ilmu-ilmu yang lain, akidah dan fikih itu ada standar khusus dan semua orang bisa tahu harus sama pengetahuannya. Tapi kalau masalah ilmu tasawuf itu zauk atau perasaan tentang rasa, dan masing-masing orang pasti berbeda sehingga lebih perlu memiliki guru daripada ya, semua ilmu pasti harus perlu memiliki guru, tapi yang lebih perlu itu adalah dalam ilmu tasawuf itu, biar dalam pemikirannya juga tidak tidak menyelewengkan. Dalam ilmu tasawuf juga rawan rawan kalau tanpa guru ya.
Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, demikianlah tambahan dari Helmi. Selanjutnya, Pak Hamzah, jika ada yang ingin ditanyakan, Pak, silakan melalui kolom chat. Silakan ditulis di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, teman-teman bisa membaca tambahan dari Pak Hamzah yang telah disampaikan lewat kolom chat. Mengenai tentang pertanyaan dari Saudari Aziza tadi tentang kriteria guru. Baik, terima kasih banyak Pak Hamzah atas tambahannya. Selanjutnya karena pukul sudah menunjukkan jam 11 lewat 34 menit, maka selanjutnya untuk tambahan ataupun tanggapan beserta saran akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Irham. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Oh, ternyata mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Salli wa salli sallim wa wa barik sallim alaih. wa barik alaihi. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, yang pertama, saya ingin tanya dulu ke makalah kata kunci. Kata kunci dari tema kita ini apa? Sa'adah. Apa kata kuncinya? Teremnya. Teremnya. Hah? Kata Oh, Sa'adah. kunci. Iya, Ustaz. Apa teremnya? Apa teremnya? Ulama dalam Ulama. Al-Quran, Ustaz. Oke. Iya. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua apa? Kata kunci yang kedua. Sebenarnya ada dalam makalah Anda, tetapi eh, tidak terlalu banyak disentuh. Apa kata kunci kedua? Aus. Kategori ulama. Tidak. Kata kunci yang pertama, belum pianunya, pembahasannya, macam-macamnya atau apa. Kata Oh, kunci kedua adalah semua yang ada kata ilminya. Ya. Utul oh il. ya siap. Nah, itu semua. Utul il, apalagi ulul ilmi. Ulul Ya. ilm. Ulul ilmi. Adapun, ya oke. Ar-rasikhuna fil ilm. Ada semua ilmi. Ar-rasikhuna fil ilm. Oke. Ulul albab sebentar kita bahas karena tidak ada kata ilmunya ya. Ahli zikri. Satu lagi, yang kurang terem yang Anda aneh. Yang ini juga semacam kata kunci. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Dhi ilmin. Itu semua kata kunci Anda yang ada semua, yang bermuara semua tentang ilmu-ilmu, itu adalah kata kunci Anda. Ya. Oke itu. Makanya saya sudah senang ini sudah ada tabel-tabelnya yang Anda buat. Ya, tinggal
Nah, itu tadi seperti minggu lalu kita bisa sampaikan bagaimana mitra. Tidak ada pennya ya, checklist-checklistnya. Ini dibahas di ontologi, ini dibahas di anu, belum ada begitunya. Ini dibahas di ontologi, ini dibahas di apa tadi? Ini dibahas, Epistemologi. iya, itu tidak ada begitunya ya. Nanti bahas sehingga kita tidak beralih ke tempat yang lain ya. Sehingga kita tidak beralih ke tempat yang lain, kita hanya betul-betul memfokuskan dulu seputar ayat-ayat tentang itu ya. Nanti sebenarnya ini eh, bisa nanti kita simpulkan term ilmu dalam Al-Quran. Ulama itu larinya kemana? Utul ilmi itu larinya kemana? Ulul ilmi larinya kemana? Zi atau du ilmin itu larinya kemana? Nah, gitu kan? Cek. Dan kesimpulannya, empat variasi ilmu sini, itu sebenarnya ujung-ujungnya lari kemana? Nah, itu. Itu ya. Jadi saya minta nanti lihat dulu cara kerja awal dari maudhui itu, ya. Bagaimana menjadikan ayat sebagai sentral pengkajian, ya, pembahasan dari situ. Oke. Yang kedua, saya juga belum puas karena ontologinya Anda belum mengambil dari Maqais Luga ya, belum ada mengambil Maqais Luga kalau Anda salah. Ya, tidak ada tapi Anda mengambil dari buku-buku Maqais Luga seperti ano. Hmm. Nah, saya mau Saada baca dulu itu. Apa arti dari ilmu itu? Ilmu. Nah, silakan baca dan terjemahkan dulu, Saada. Coba. Eh, Minggu yang depan itu Ustaz, pakai Maqais Luga lagi, saya curi makalahnya. Atau apalah kamus-kamus Maqais Luga, Lisanul Arab dan sebagainya. Ini minimal tiga itu mufradatul Quran Al Asfahani minimal tiga dan yang lain bisa ditambahkan. Silakan baca soal. babul aini wal lami wa ma yahlusuhuma. Alama al ainu wal lamu wal mimu aslun sahihun wahidun. Yadullu ala atharin bisyai'i yatamayyazu bihi an ghairihi. Lanjut Ustaz. Itu mau artikan itu. Oh ya. Panjang-panjang. Alama itu terdiri dari ain, Alama, walam, wal. alama, alama. Kayak apa? Oh, alama. Oh, Bukan begitu cara terjemah. Lafal atau kata eh, alama. Alama. Alama itu seperti Indonesia. Indonesia saja. Alama. Ide deh. Oh, siap, siap. ya, ya, ya. Jadi Hmm. lafaz alama itu terdiri dari huruf ain dan lam dan mim. Aslun sahihun wahidun. Eh, dia itu adalah aslun eh, di- aslun sahihun wahidun. Apa di? Ya, Nural, bantu terjemahkan Nural. Bantu terjemahkan Nural. Nural ini baca teksnya kalau tidak salah dapat A. Iya. Masya Allah. Saya tahu ini karena saya ada semua nilai saya kumpulkan. Di antara kalian bahkan ada memang maaf ada B dapat B plus. Mungkin agak kurang sedikit tapi tidak apa-apa. Bukan di C. Ya. أستاذ Apa Nural? هلمي أستاذ هلمي lebih ahli Ustaz. Ustaz Helmi Ya saja. Helmi Padeng. Terjemah kami langsung tengok. Jangan kami dibaca. Dibaca kan saya sudah kasih harakat. Iya, saya sudah kasih harakat. Apa itu? Jadi, jadi kata alama itu tersusun dari kata ain, lam, dan mim itu kata Tersusun yang dari sahih. kata, bukan tersusun dari kata, tersusun dari huruf. Iya, tersusun Ah, dari huruf ain, lam, ribut dan semua mim ini. itu. Hmm. Ya, terus. Itu adalah kata dasar yang sahih. Yang sahih maksudnya itu tidak ada tambahan-tambahan. Apakah alama, contohnya alama, alamu, alamu, itu tidak ada tambahan.
yang menunjukkan satu atau mufrad wahid. Yang dimana maknanya adalah asar bisyai, eh, dampak terhadap sesuatu yang istimewa, yang mengistimewakan dia Dampak atau dari yang bekas lainnya. ya, bekas. Ya, Asar bekas itu sesuatu. bahasa Arab itu kalau misalkan ada lapangan, misalkan ada rumput ya, kemudian ada biasa itu jalanan yang selalu dilewati motor, diinjak-injak sehingga menjadi jalanan. Nah, asar itu, asar. Ada kan tanda itu, sehingga tidak ada rumput di situ. Itu asar itu. Oke, Iya. oke, terus yatamayyazu, terus apa artinya itu? Ya tamayyazu bihi an ghairihi, yang dimana dia itu berbeda dengan yang lainnya, istimewa, Hmm. dia teristimewa, ya berbeda dengan yang membedakan dia Istimewa dengan ya. yang lainnya. Ya, ya, ya. Di sinilah asal kata tamayyaz, al-mayyiz atau mumtaz. Mumtaz. Itu dalam deskripsi semua ya. Mumtaz, tamayyaz, mumayyiz. Ada. Oke. Istimewa. Oke. Coba lihat ya. Ilmu itu dengan adanya ilmu nanti ini adalah sifat dasar dari 4 term yang kita akan cerita nanti atau harusnya ada dalam makalah ini. Itu adalah sifat dasar dari al ulama, ulul ilmi, utul ilmi dan zi ilmin. Itu adalah athar. Ya, tentunya adalah bekas atau itu bisa dampak yang berbeda. Nah, ya, ada asarnya. Jadi ilmu itu sebenarnya ada dasar, ada asarnya, ada pengaruhnya ya. Oke. Ya, tamazu ini yang paling utama dari sebuah ilmu. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Apa bekasnya? Karena dengan adanya ilmu, seseorang yang berilmu, yang punya ilmu itu istimewa, ya. Istimewa atau spesial, ya bukan gudan rasa ini ya. Istimewa, spesial dari yang lainnya. Itu. Dengan adanya ilmu yang Anda miliki. Oke. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, ada dalam bahasa Arab namanya mustaq, mustaq kubro dan mustaq sugro. Kalau kita lihat ini kata alamah, ya, terdiri dari huruf dasarnya itu ain, lam, dan mim, ya. Kalau kita bagaikan puzzle ini ya, kalau kita acak-acak sedikit, ya, dari ain, lam, dan mim ini bisa menjadi amilah. Ain, mim, lam, amilah. Ya, ya, coba lihat amilah. Maka ilmu baru dikatakan bisa istimewa kalau ilmu tersebut diamalkan. Ya, omong kosong itu kalau cuma diucapkan saja cerita gitu. Oke. Kemudian ilmu juga itu setelah diamalkan nanti dampaknya masih bagikan puzzle. Nah, itu menjadi lama'ah. Apa artinya lama'ah itu Helmi? Ilmu ilmu amilah amalun lama'ah. Itu beda. Itu anu itu diacak ini begitu. Lama'ah. Apa itu lama'ah? Apa itu Helmi? Artinya lama'ah. Ada yang tahu? Lama'ah bukan lama'ah. Bukan lama'ah. Lama'ah. Apa itu lama'ah? Hmm. Apa itu lama'ah? Sinar. Lama ab ya betul bercahaya bersinar. Ya, nur ujung-ujungnya dapat nur ya mendapatkan nur lama karena setelah seorang ilmu mengamalkan ilmunya maka dia bersinar. Namanya bersinar bagikan senter dengan adanya senter di dalam kegelapan. Dia kita itu ya Ramadan dan semua ketika mati lampu dengan adanya saja senter atau lilin yang satu tetes secerca cahaya ya. Beda kalau lampu kan terang ya. Satu tetes saja cahaya secerca di kegelapan gelap gulita minaz zulumati itu ilan nur coba dengan adanya cahaya walaupun sedikit masya Allah itu membuat kita bisa membedakan al-furqan namanya bisa membedakan al-haq dengan al-batil, ya kan? Dan seterusnya. Jadi hati-hati itu Ramadan. Kalau Anda tidak punya secerca cahaya, itu cucur bayau warna kuning dengan kotoran manusia sama-sama warna kuning dan sama-sama lembek-lembek. Ya, kalau mati lampu sama-sama Anda lihat
Kenapa saat ini tutup hidungnya ya? Jangan bayangkan ya. Jangan bayangkan. Jangan langsung bayangkan ini. Ya, ya, ya. Jadi cucur ubaya warna kuning. Kotorannya Ramadan juga warna kuning. Dan sama-sama juga katanya lembek-lembek. Kalau Anda tidak punya cahaya, Masya Allah. Anda tidak bisa membedakan keduanya. Anda bisa salah. Salah apa? Salah apa Ramadan? Salah apa kira-kira? Salah apa? Salah Salah makan. ambil. Oh, salah makan, salah pegang. Ya, jangan kan dimakan, salah pegang juga. Bahaya itu. Dah. Dan seterusnya. Itu pentingnya amal, ilmu amal dan lamaah. Kalau sesamsa tidak bagus jaringannya, tidak bisa off-kan videonya. Nah, tadi saya lihat kita memfokuskan innama yakhsha. Ya. Oke, kalau tidak salah, kiroat dari innama yakhsha itu ada dua. Saya tidak sampaikan ya. Innama yakhsyallahu min isyallaha ada yakhsyallahu. Anda tidak sampaikan tadi ya, tidak ada dalam makalah ya, kalau Anda salah. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Nah, jadi ada Allahnya di situ maf'ul, ada Allahnya di situ menjadi fa'il, ada ulama'u, ulama'u menjadi fa'il, ada ulama'ah menjadi fa'al. Jadi kalau innama yakhsyallaha ulama'u. Jadi Allahnya yang maf'ul, al ulama'unya yang fa'il. Ada juga qiraat yang sahih juga yang lain bahwa mutawatir juga bahwa innama yakhsyallah hu. Jadi Allah yang fa'il, Allah yang khusyuk, ya, Allah yang khasyah, al ulama itu yang maf'ul. Dua-duanya benar dan saling melengkapi. Cuma beda nanti khasyahnya Allah kepada ulama dan beda juga ulama khasyahnya kepada Allah, ya. Itu jadi dua 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 mata koin, dua sisi koin ini yang saling melengkapi. Kalau begitu, apa arti dari khasyah? Khasyah, Anda sudah jelaskan tadi itu. Kalau di ilmu spiritual, khasyah itu termasuk dalam kategori pelajaran yang disebut dengan hal. Hal ya, hal. Firmansyah, tahu itu apa artinya al-hal? Bukan kaifahal, kaifahaluka bukan ya. Kira-kira tahu tidak? Sa'idah, Mitra, Azizah, tahu tidak apa artinya dalam ilmu spiritual itu artinya hal. Ada makomat, hal atau ahwal. Tahu tidak apa bedanya itu semua? Bagaimana Helmi? Tahu apa bedanya itu? Tadi Helmi itu bicara tentang spiritual juga. Tahu apa bedanya? Kalau boleh saya coba jawab, Ustaz? Ya, silakan. Kalau ahwal itu keadaan seorang hamba, tapi kadang-kadang berubah. Misal sabar atau marah. Sabar itu makom. Oh, makom. Sabar itu makomat. Ya, kalau makom itu sesuatu yang sabit, Ustaz. Tetap. Kalau ahwal berubah-ubah. Contohnya kurang tahu. Ya, oke. Makom itu makom at-taubah, makam syukur, makam tadi sabar sampai ridho atau mahabbah dan seterusnya. Ya, oke. Kalau tapi ingat ulama sepakat makam yang pertama itu at-taubah. Tetapi makam yang paling tinggi ada ma'rifah, ada mengatakan ar-ridho, ada yang mengatakan mahabbah versi Radiyatul Adawiyah dan seterusnya. Ya, makom itu adalah stasiun tiasun, stasiun spiritual perjalanan kita menuju Allah. Sekarang kita akan pergi ke negara Islandia, misalkan kita rombongan. Tentu sekarang kita start dari kampus, mungkin naik bus ke bandara. Oke. Dari kampus ke bandara kita naik bus. Kemudian dari bandara ke Islandia kita naik pesawat. Beda-beda stasiun itu dan beda-beda tunggangan itu. Sampai di Islandia kita naik kereta lagi, ya kan? Naik kereta lagi, diantar lagi naik kereta. Sampai di sana ternyata daerah kita ini tidak bisa dengan roda. Kita di sana pakai delman lagi. Itu. Sampai tujuan kita sampai di tujuan. Itu namanya
halte-halte spiritual itu namanya maqam. Ya, maqam. Kalau ahwal atau hal itu adalah kondisi spiritual. Kondisi spiritual dan betul bukan berubah ya sebenarnya ya. Datangnya ini tidak bisa lama-lama. Ya, mirip dengan jalangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Datang secara tiba-tiba. Nah, lagi ya. Ya, tapi bukan jalangkung. Itu keadaan spiritual, termasuk khasyah atau khusyuk. Ya, tidak peduli Anda belajar salat khusyuk atau tidak pernah belajar salat khusyuk, ya. Kalau Allah tidak mau kasih itu khusyuk, tidak akan datang. Tidak peduli Anda ulama, doktor, kiai, profesor atau bukan bukan agamawan atau ya hanya orang umum atau Anda mungkin cuma ojol tukang batu, tapi kalau Allah kasih itu khusyuk, khusyuk maka itu Anda akan mendapatkan sebuah kenikmatan-kenikmatan, ketenangan-ketenangan tertentu. Jadi khusyuk, keadaan spiritual lainnya itu adalah termasuk ada namanya ahwal. Ahwal ya. Tapi ahwal juga tidak boleh juga orang khusyuk terus. Karena kita tinggal di dunia. Ya, kalau kita khusyuk terus 24 jam, tidak jadi itu pekerjaan. Bahkan mau makan atau buang air besar saja tidak akan kita mampu karena khusyuk terus. Ya, nah, ada istilahnya al-qabdu, al-basdu, ar-raja'u, al-khawfu. Itu bakuan semua itu ya dalam ilmu spiritual. Tapi nanti silahkan baca-baca sendiri saja. Ya. Sebelum saya melangkah tentang kata ulama secara istilah, saya lihat Anda bagus ini banyak makna-makna ulama secara istilah yang Anda ambil. Cuma tadi kurangnya karena etimologinya kurang. Eh, karena kita di sini ada di sini saya lihat dari DDI, saya teringat perkataannya Guru Tak Ambudale dari perkataan lisannya Guru Tak Mustamin. Saya tidak semasa dengan Guru Tak Ambudale, tetapi karena saya berguru langsung sama Pakai Mustamin, Pakai beliau menyampaikan, ya. Kalau Guru Tak Ambudale itu, Helmi orang-orang DDI, tahu tidak apa definisi atau apa biasa ucapan-ucapan beliau tentang ulama? Tidak pernah dengar. Bagaimana? Tidak, Ustaz. Nah, bilang Guru Tak Ambudale bahwa ini dulu ya, awal-awal tahun 2000-an, 90-an, beliau sudah ucapkan begini dan sekarang tambah banyak. Prediksi beliau semakin ada. Begitu memang kalau ulama wali ya, panrita istilahnya, panrita. Katakan ulama itu ada ulama betulan, ulama yang bahasa Arab, ada juga ulama istilah kita perpaduan antara ya setengah-setengah aja. Dia katakan wai. Ulama itu terdiri atas dua kata. Ula. Ula itu berarti ular ya. Ula dengan ma. Ma itu bahasa Arab maun. Maun. Nah, ula berarti ular. Ma berarti air. Ula air. Apa yang bilang ulang? Ada itu sekarang orang mengaku-ngaku ulama. Ula wai itu. Ula wai. Ulama. Maun. Maun itu ya. Usah samsa ya. Bahasa Bugis. Ula itu ya. Maun wai jekne. Ula jekne. Begitu. Menggigit ki. Menggigit. Bukannya menuntun kita, mendamaikan kita, justru menggigit. Ya. Kalau khusus saya, pribadi saya itu, memang sekarang itu ulama itu sedikit. Ulama itu sedikit. Yang banyak itu ubaru. Ya. Ubaru. Jadi ulama itu sedikit sekali. Sekarang banyak ubaru. Ubaru itu ustaz baru. Mohon maaf, dia mungkin dulu mantan preman, baru ikut halakoh, sudah panjang jenggotnya, sudah isbal mungkin, sudah apa, ya ya. Nah, kalau Firmansyah ini mau jadi ulama atau mau jadi ustaz, gampang sekali ji, ya. Anda sampai 1 juta, silahkan pergi ke pasar Butung, ya, apakah ke toko pakaian, silahkan Anda beli surban, beli jubah, beli songkok, apalagi beli minyak firdaus sehingga jenggotnya panjang, celananya celana yang isbal, itu kan, yang pendek, yang jingkrang, apalagi mau juga kasih tumbuh di sininya, Ustaz Firmansyah mau kasih tumbuh begini hitannya, gampang ji. Kalau mau kita kasih tumbuh di sini gampang ji, gampang ji. Gampang sekali ji. Kalau mau kita kasih tumbuh itu, ambil ada itu biasa getahnya jambu mente.
Kalau mau sekedar, ulama tahu itu, ustaz tahu, rajinnya sujud. Ada di sini, iya kan? Ambil itu getahnya jambu mente, jambu monyet, ya kan? Kemudian oles-oles sebelum tidur, terserah modelnya bagaimana, model satu, model dua, atau double apa, double anang, terserah. Bagaimana model-modelnya kau di sini, terserah. Hitang itu, 3 hari 1 minggu itu kau oles itu, dibilangin mau hitang itu, masya Allah, ya. Dan seterusnya. Sehingga menjadi ustaz kita ambil tasbih subhanallah subhanallah, tidak, ingat, ulama itu bukan dari pakaian, ya. Bukan dari pakaian, hebat cara bicaranya, bukan begitu, ya. Ya, ulama-ulama itu ya betul-betul dia sudah jadi ustaz, jadi penderita, jadi seorang figur itu sudah lama, pengalamannya banyak, ilmunya banyak, ya kan, kedekatannya kepada Allah banyak dan sebagainya, ya. Cuma harus dibedakan. Ada ulama sufi, ada ulama bukan sufi, ada juga sufi tapi bukan ulama. Nah, jadi 3. Ada juga bukan ulama, bukan sufi. Nah, ini yang banyak ini. Jadi harus Anda bedakan ini. Bukan ulama, bukan juga sufi. Sufi itu adalah hamba Allah, ya, wali-waliullah. Oke. Nah, ada juga ulama tapi mohon maaf, bukan sufi. Ada juga sufi tapi bukan ulama. Ini istilah saya ini, ya, dan ini juga terinspirasi dari Pakai Mustamin. Ada 2 istilah yang beliau kembangkan, tinggal saya kembangkan 2 istilah lagi. Satu lagi apa? Ulama sufi. Nah, ini perkataannya beliau ini, Burutta ini. Pakai Mustamin itu guru kami. Kemarin 2 hari yang lalu adalah haulnya beliau. Ya, meninggal, berpulang ke rahmatullah. Astagfirullah, saya tidak boleh bilang kata meninggal. Kalau ulama itu kita menghindari kata-kata meninggal, kembali kepada Allah, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi apa, amwat, bal ahyaun, ya. Ahya jadi mereka hidup, ya, mereka hidup, ahyaun. Itu etika kita, adab kita. Oke, ulama sufi. Coba lihat. Coba, Ustaz Firmansa di mana kedudukannya ini? Ustaz Firmansa mungkin ulama atau baru ini Ustaz Firmansa ini? Iya, iya. Oke. Ada ulama, ada bukan ulama, bukan tommy sufi, ya istilahnya sota-sota berhadiah, ya kan? Oke. Ada juga memang ulama bukan sufi. Ini yang kita cari tahu. Ulama bukan sufi. Mohon maaf, mungkin dia pintar baca kitab, betul, dari pondok, mungkin juga dari luar negeri, atau mungkin profesor, doktor bidang agama, mungkin, ya kan? Mungkin. Mohon maaf, belum tentu dia sufi, belum tentu dia hamba Allah yang soleh. Kenapa? Ini saya rekam ini baru saya, berarti saya mulai mulai ekspos, ya. Nah, silakan nanti lihat nanti di channel YouTube ini saya rekam. Wih, astagfirullah. Yang 12 melewat 1 ini. Tidak jadi kita jelaskan kalau begini. Berarti dilarang. Lanjut, Jelaskan Ustaz, ini. lanjut. Sudah nih habis nih. Sadaqallahul azim. Lanjut Ustadz. Barakallahu laka Lanjut wala. Ustadz. Lanjut tahu dulu Ustaz. Berarti Lanjut, dosa Ustaz, kan ini sebelum kalau jual libur. Lanjut buku ini. Ustadz. 5 menit Penasaran Ustaz. 5 menit Ustadz. mau. Iya, Ya, 5 menit Ustaz. pernah sampai na azan. Iya, sekarang jam azan kan lewat 9 kapan? Lewat 8 ya, 5 menit paling, ya. Sudah itu kalau tidak, tumbennya ini tidak bunyi nih. Rumah saya itu berdekatan dengan masjid, baku depan dengan masjid. Berarti ya tidak mengganggu jadi dah. Yang penting kalau bunyi mi masjid jika azan Nanti langsung mungkin kejamaah mengganggu Ustaz, mi, nanti mungkin sudah mi tidak kejamaah. konsen mak. Oke. Berarti kalau Allahu Akbar mi berarti lain mi lagi keadaan spiritual kan disebut mi nama Allah. Oke. Oke, kita lanjut sedikit. Ulama mungkin dia tahu baca kitab, baca apa dan sebagainya. Ada juga sufi, mungkin dia tidak tahu dia baca kitab, baca apa tidak tahu dia. Mungkin dia tukang beca gitu apa, tapi dia sufi, ya. Tapi bukan ulama. Nah, itu. Sufi itu indikatornya spiritualnya. Jadi ulama kita anggap akalnya itu potensinya bagus. Jadi saya bedakan begini, ingat. Potensi manusia yang membedakan dengan jin atau bahkan malaikat itu ada 2, akal dengan kolbu. Ketika akal ini diisi dan betul-betul diisi dengan ilmu-ilmu bagus, itu ulama. Ketika kolbu ini diisi, itu saya istilahkan dengan sufi. Ya, maka ada orang dua-duanya encer, akal dan kolbunya. Nah, itu. Ya, ulama sufi namanya.
Ada juga cuma kolbunya kok dong. Tetapi mohon maaf, dia mungkin tanda tambah SD apa ya. Oke ya. Oke. Sekarang ini minimal di hadapan saya adalah ulama atau calon ulama. Yang pertama saya minta kepada Anda semua adalah ya, sebelum Anda cari guru, oke? Ya. Sebelum Anda mau tes-tes guru, guru tak terserah, ya. Tapi ingat, ketika sudah dapat guru, sami'na wa ata'na. Ya. Ya. Susah memang cari guru kalau perlu tes ke guru tak, ya. Tapi kalau sudah dianu guru, harus ki sami'na wa ata'na. Ya, oke. Yang ingin saya sampaikan begini. Anda semua ini anggaplah ulama atau calon ulama, ilmu syariat Anda itu minimal ada. Bahasa Arab Anda minimal kalau tidak mahir, ada dasar-dasar tak semua. Ya, wih, internet tidak stabil. Saya off dulu video saya. Yang ingin saya katakan yang pertama, ilmu syariat atau ilmu bahasa Arab atau terkadang ilmu fikih, mohon maaf, itu menjadi hijab bagi Anda untuk mengasah kolbu Anda. Ya, menjadi hijab bagi Anda, saya ulangi, menjadi penghalang bagi Anda. Terkadang ini, terkadang, ya, mungkin tidak semuanya, tetapi kebanyakan, ya, kebanyakan ilmu syariat itu menghalangi Anda untuk sampai kepada Allah. Makanya Al-Ghazali menanggalkan jubahnya, rektornya, Hujjatul Islamnya. Apa dia bikin? Pergi ke menara, berkhalwat. Nah, Al-Ghazali itu, ya, bagaimana nih spiritualnya, filsafatnya, ahli tafsirnya, ahli hadisnya, hafal Al-Qur'annya, tidak ada, tidak Hujjatul Islam, ya. Tetapi karena dia berawal dari adiknya itu namanya Ahmad Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali kan namanya Muhammad, Muhammad bin Muhammad. Kalau dia Ahmad bin Muhammad. Ketika Al-Ghazali mengimami adiknya, sudah salam. Adiknya itu yang tidak terkenal seperti Al-Ghazali. Kakak, saya tidak mau lagi menjadi makmum di hadapan Anda. Betul Anda Hujjatul Islam, Anda rektor, Anda profesor, Anda ahli di sini. Betul. Tapi mohon maaf, tadi waktu tas sholat, ya kan? Yang Anda sembah bukan Allah. Yang Anda sembah itu tadi itu. Kalau kita apa ya? Ibu-ibu, majelis taklim. Ibu-ibu tadi yang majelis taklim. Itu tadi majelis Anda yang Anda sembah. Ya ingat lagi pertanyaannya. Kau adek, kenapa lu tahu? Itu yang kupikirkan tadi itu. Itu memang yang memang kurasakan. Itu terus anu tidak bisa ku lupa itu pertanyaannya tadi itu orang. Iya, wah, jago ini adikku ini. Kenapa, Pak? Tidak, Ji. Allah kasih ke ilmu-ilmu begini, ilmu aneh-aneh dan seterusnya. Wah, di situ, wah, ternyata bukan hanya ada ilmu akal, ya, ada juga ternyata ilmu asa kolbu. Ah, mohon maaf, contoh, kalau dikatakan al-waqiyah itu adalah fadilahnya salah satunya rezeki. Pertanyaannya, mana kata rezeki di dalam Al-Waqiah? Itu mungkin tidak tersirat, tidak tersurat secara detail. Tidak ada bahwa Al-Waqiah di situ ada doa minta rezeki. Tidak ada. Beda kalau sholat duha. Ya, ingkana rizki adakah? Sehingga ya tahu fadilahnya sholat duha itu betul mengandung rezeki. Tapi Al-Waqiah bagaimana? Al-Waqiah kan artinya kiamat. Kalau Anda pakai akal Anda pakai cuma syariat atau ilmu bahasa Arabnya, apa ini Al-Waqiah? Fadilahnya bagi untuk rezeki. Mana itu doa minta rezeki al-waqi? Tidak ada. Ya kan? Bicara tentang air ada. Tapi rata-rata akhirat, surga, neraka, kiamat. Minta, mau minta rezeki tentang kiamat dibahas. Al-waqiyah. Idza waqa'i. Kiamat itu al-waqiyah. Ya kan? Dan seterusnya. Itu bisa menjadi hijab bagi Anda. Anda di sini secara umum tahu ilmu tajwid. Ya, mohon maaf. Anda diimami oleh ilmu tajwid yang lebih rendah daripada Anda. Ya, oke. Jelek bacaannya. Ya, oke. Walaupun mungkin sudah standar, tetapi mungkin dengungnya kurang, idghamnya kurang, mungkin makhrajnya sudah bagus, lumayan lah dan sebagainya. Tapi mohon maaf, apalagi kami misalkan pernah ikut Dewan Hakim, pelatihan Dewan Hakim, MTQ dan sebagainya, diajari. Ini ada belnya, ini minus, ada ini setengah salahnya, kalau kurangi dengungnya apa, mohon maaf. Bahkan di hadapan Dewan-Dewan Hakim, teman-teman itu kemarin, kami cerita, wah hati-hati kita ini semua. Bahaya. Kenapa? Ketika kita sholat, bukan kita sholat sebagai hamba Allah, tetapi kita sholat sebagai dewan hakim. Hal itu kamunya. Hanuna, apa ini? Kenapa begini bacanya? Begini, panjangnya salah. Pertanyaannya, ya kan? Ya, ketika kita mau sholat, kita mau persembahkan ibadah kita kepada Allah.
Jangan Anda sholat sebagai dewan hakim. Tanggalkan itu semua dunia. Dan kehebatan Anda di hadapan Allah. Anda tahu bahasa Arab. Oh, oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Oh Anda bahasa tafsir. Oh begini ya. Oh Anda langsung menafsirkan Al-Qur'an. Ingat langsung asbabun nuzulnya. Ingat langsung munasabahnya. Anda seakan-akan sebagai mahasiswa atau ahli tafsir. Ingat dalam sholat tanggalkan mufassir, muhaddis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli tajwid. Cuma satu, hamba. Ya, cuma satu sebagai hamba. Hamba itu mainannya cuma kolbu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana lanjutannya? Allahu Akbar sudah jawabannya. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sebelum saya tutup, saya tulis supaya jelas ya. Terkadang saya hanya mau minta Anda pahami dengan betul ya. Pahami dengan betul. Pahami dengan betul. Orang bijak berkata. Dosa kepada orang tua ada ampunannya. Dosa kepada guru. Dalam hal ini mursyid. Guru spiritual ya. Guru spiritual. Tidak ada ampunannya. Nah, itu yang Anda harus paham. Dosa kepada orang tua maafkan, sudah. Dosa kepada guru spiritual, seorang mursyid, tidak ada ampunannya. Diibaratkan itu guru mursyid itu adalah Nabi Muhammad. Coba lihat, awal-awal di Mekah, banyak anak muda, tanda kutip, durhaka sama orang tuanya. Orang tuanya kan orang kafir. Anak muda itu apa? Masuk ke Islam. Ya, oke. Anak muda ini belajar kepada apa? Kepada orang lain. Siapa itu orang lainnya? Guru. Guru spiritualnya siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dia masuk Islam, sudah berguru kepada Nabi, ya, lebih baik dia durhaka kepada orang tua daripada dia durhaka kepada Nabi Muhammad. Dari peristiwa ini, penderita kita membuat kata hikmah. Hati-hati, dosa kepada orang tua diampuni, tapi dosa tak kepada mursyid tidak ada ampunannya. Kalau dosa sama dosa yang mungkin dimaafkan Ji. Ya, kita ini bukan jaki kodong mursyid, bukan jaki guru. Musyrik Ji mungkin, bukan jaki mursyid, musyrik. Ya, dah atau apalah. Oke, demikian kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah ya. Nah, kapan kita masuk silakan diskusikan sama kita kelas, mau masuk Sabtu depan atau mau libur, mau masuk lagi Sabtu berikutnya atau apanya terserah. Kalau Anda libur, saya juga libur. Kalau Anda mau masuk kuliah, saya juga berarti harus meluangkan waktu. Terima kasih. Kita bertemu karena Allah, kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khair, Terima kasih Ustaz. banyak, Ustaz. Sama-sama. Warahmatullahi Kalau wabarakatuh. calon Jazakallahu ulama semua khair. ini. Masya Allah. Mohon Iya, maaf Rob. lahir batin semuanya. Iya, mohon maaf lahir saya ya. Mohon maaf lahir saya lahir di